Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Desi Fitriani. Hari ini aku akan membahas tentang individu, kelompok, masyarakat pada mata kuliah konsep dasar IPS. Yang pertama itu ada individu. Individu merupakan penjabaran dari kata in dan divide yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani itu fisik dan rohani itu psikologis yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, sebagai makhluk sosial, maka manusia memerlukan yang pertama itu manusia dan ruang. Manusia hidup dalam waktu maupun ruang, di mana antara keduanya itu saling berinteraksi dan mempengaruhi. Bahkan dalam kondisi tradisional, ruang, waktu, makna, dan komunikasi ini saling keterkaitan. Hubungan ini dapat berupa hubungan dimensional atau antropometri serta hubungan psikologi dan emosional proksimik. Manusia dan ruang ini memiliki 6 spektrum sebagai berikut. Yang pertama itu ada daerah pribadi perorangan, yang kedua itu ada daerah pribadi keluarga, yang ketiga itu ada daerah pribadi kelompok besar, keempat daerah pabrik kelompok besar, yang kelima itu daerah semi pabrik perkotaan, dan yang keenam itu daerah pabrik perkotaan. Nah, sekarang yang kedua itu ada aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka. Publik pola perilaku manusia dalam suatu lingkungan adalah hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan emosional, individual, dan sosial. Dalam menganalisa terhadap privasi dan kebutuhan sosialnya tersebut diperlukan pendekatan melalui setting perilaku. Nah, konsep ini mengacu pada setting perilaku yang terdiri dari 3 komponen. Di antaranya itu ada fisik atau desain, 2 sosial atau penggunaan, ketiga itu budaya. Nah, sekarang kelompok. Kelompok merupakan unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan interaksi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu. Nah, kelompok ini terbagi menjadi 3 bagian. Antara lain itu yang pertama atas dasar perubahan kelompokan, kedua atas dasar kelompok. Atas dasar kelompok sendiri itu mempunyai 2 macam kelompok. Yang pertama itu ada kelompok formal, yang kedua itu ada kelompok informal. Nah, yang ketiga itu atas dasar terpaan perubahan ini memiliki 2 macam perubahan seperti kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Nah, kelompok tertutup dan terbuka ini memiliki perbedaan seperti pertama itu ada perbedaan perubahan keanggotaan kelompok, yang kedua itu kerangka referensi, yang ketiga perspektif waktu, yang keempat keseimbangan. Nah, yang terakhir ini kita menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semu tertutup dan semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Nah, proses terbentuknya masyarakat ini antara lain pertama itu terdapat sekumpulan orang, kedua itu berdiam atau bermukim di suatu wilayah yang cukup lama, yang ketiga itu menghasilkan kebudayaan berupa nilai, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebenaran. Nah, ciri-ciri masyarakat nih ada pertama itu ada masyarakat yang hidup berkelompok, yang kedua itu ada masyarakat yang melahirkan kebudayaan, ketiga ada masyarakat yang mengalami perubahan, yang keempat masyarakat yang terdapat kepemimpinan, nah yang kelima masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Nah, jenis-jenis masyarakatnya yang pertama ada masyarakat primitif, masyarakat desa, masyarakat kota, dan tipe-tipe masyarakat itu ada masyarakat terbuka,
yaitu masyarakat yang mau menerima perubahan. Yang kedua itu adalah masyarakat tertutup, yang masyarakat sulit untuk menerima perubahan.